Film diawali di saat seorang guru menanyakan cita-cita muridnya selepas lulus SMA. Jawaban mereka tentunya beragam, ada yang ingin menjadi seniman, artis terkenal, dan seterusnya sampai satu orang yang bernama Kou yang mengatakan dia ingin menjadi pemain susun gelas profesional. Guru tersebut bilang kepadanya untuk mencari cita-cita yang lain karena menurutnya pekerjaan itu kurang bagus di masa depan nantinya. Tetapi Kou tetap bersikeras pada cita-citanya tersebut. Setelah itu ada perempuan yang bernama Jay. Selepas pulang sekolah dia melihat dari jendela permainan gelas yang Kou lakukan. Dia sebenarnya mengaguminya. Selain itu Jay juga orang yang baik hati terutama kepada Kou. Kou kemudian menanyakan cita-cita apa yang ingin dicapai oleh Jay selepas lulus nanti. Dia bilang dia ingin menjadi layaknya orang biasa, seperti bekerja, menikah, mempunyai rumah dan mempunyai anak. Beberapa minggu kemudian Kou mengikuti kompetisi permainan susun gelas di Amerika. Bukan 1 detik perbedaannya melainkan 0,001 detik penentuan kemenangannya. Dan Kou menang saat itu dengan waktu 6,145 detik. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pun berniat untuk mencetak rekor dunia yang dipegang oleh seorang anak dengan kecepatan 4,753 detik. Kemudian pada saat akan berlatih Kou selalu mendapat gangguan dari ibunya. Tapi Jay sebagai pacar biasanya selalu menggantikan posisinya agar dia tetap bisa fokus bermain, dan akhirnya dia bisa mencapai 4,861 detik. Agar lebih fokus dan mengalahkan rekor dunia, Kou mengajak Jay untuk membeli rumah untuk mereka tinggali. Rumah itu pun tentunya dicicil oleh mereka. Ia pun sangat senang karena di rumah yang akan mereka beli mempunyai kamar khusus untuk anak-anak. Tapi Kou dengan santainya menjadikan kamar itu untuk dia berlatih menyusun gelas. Dia mendapatkan makanan sehat, udara segar dan kesunyian yang selalu diusahakan oleh Jay. Jay yang melakukan untuk dia semuanya selalu mendukungnya. Singkat cerita Kou berhasil mencetak rekor baru yaitu 4,733 detik, selisih 0,030 detik dari pemegang rekor dunia. Kemudian ia akan membuktikan kepada guru SMA-nya dulu, kalau inilah masa depan dia, yang sempat ia remehkan. Tahun 2019 Kou mendapat berita dari televisi jika turnamen akan dilakukan secara online. Mereka tinggal merekam dan mengupload videonya yang bisa dari mana saja. Pemenangnya akan mendapatkan kontrak promo selama 3 tahun sebagai duta olahraga susun gelas ke negara Amerika Serikat. Kou sangat berambisi untuk memenangkannya, sementara itu Jay yang tak lelah-lelahnya selalu menyediakan keperluannya, seperti makanan yang bergizi, mengganti spray, mengelap jendela dan merawat tanamannya. Itu semua dilakukannya dalam keadaan sunyi, tidak ada suara, agar Kou tetap dapat berkonsentrasi dan berlatih dengan maksimal. Yang salutnya ketika ada kelabang yang datang pun Jay hanya bisa menutup mulutnya. Beberapa saat kemudian Jay berjalan-jalan ke mall. Saat dia melewati toko baju anak dia kembali mengingat cita-citanya sejak dulu untuk mempunyai sebuah rumah dengan seorang anak di dalamnya. Kemudian ia menelepon sahabatnya untuk curhat, dan dia takut bilang ke Kou bahwa ia ingin mempunyai anak. Menurutnya itu akan mengganggu konsentrasinya, tapi sahabatnya itu mengingatkan jika Jay sudah berusia 30 tahun. Dan inilah saat yang tepat untuk memiliki seorang anak. Di sisi lain Kou mencapai rekor baru 4,701 detik. Kou juga mengajar di sekolah susun gelas yang muridnya anak-anak semua. Kou mempunyai seorang teman yang bernama Ford. Dia adalah manajer sekolah tempat Kou mengajar saat ini. Kompetisi tersisa 2 bulan lagi. Tiba-tiba Ford memberikan video seorang anak yang bermain dengan kecepatan 4,699 detik, hanya selisih 0,002 detik dari Kou. Anak itu bernama Edward dari Kolombia. Kemudian setibanya di rumah Kou sangat terburu-buru saat masuk, bahkan Jay pun sampai tidak bisa berbicara dengannya, padahal ia ingin sekali mencurahkan isi hatinya. Kou terus mencobanya tapi hasilnya selalu sama di 4,701 detik, bahkan ia rela tidak tidur sepanjang malam, sampai terdengar suara mesin air di pagi hari dari luar. Dia meminta Jay untuk mematikannya tapi tidak ada jawaban dari Jay. Setelah dilihatnya botol mineral miliknya masih kosong, begitu juga baju milik Jay yang sudah tidak ada di lemari.
Dia kemudian ingin menelepon Jay tapi menurutnya ini merupakan sebuah drama dan takut mengganggu konsentrasinya, sehingga dia putuskan untuk membiarkannya. Ternyata Jay sedang berkunjung ke rumah temannya yang meyakinkan Jay jika Kou bisa mengurus dirinya sendiri, padahal untuk mematikan mesin air otomatis saja dia tidak bisa. Ia pun segera pergi ke toko untuk membeli mesin baru tapi bingung memilih yang mana, dan benar saja fokusnya mulai hilang hingga permainannya melambat. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Jay langsung dan menanyakan merek mesin air apa yang bagus. Jay sebenarnya tidak marah kepada Kou, dia hanya ingin Kou tetap bermain dan berkonsentrasi untuk menang, tapi dia sudah tidak bisa kembali lagi padanya. Kemudian dia memberitahu tentang tagihan listrik, pajak dan tanaman kepada Kou lalu pergi. Akhirnya Kou kembali ke sekolah dan menemukan satu orang di sana sebagai tukang bersih-bersih. Orang itu bernama Metal. Dengan segera Kou membawa Metal untuk rumahnya. Metal dapat menemukan masalah mesin airnya yaitu dari keran yang bocor. Alhasil Kou merekrut Metal untuk jadi asisten rumah tangganya. Kou kemudian masuk ke dalam dan mendapatkan panggilan dari Edward yang menantangnya untuk mengalahkan rekor miliknya. Sementara itu di lain tempat Jay memeriksa kesuburan dirinya. Dia datang ke dokter untuk mempunyai bayi tabung dari bank sperma luar negeri. Tekadnya sudah bulat untuk mempunyai anak. Di lain sisi Metal mulai melayani Kou menyiapkan makanan. Dia juga memanggil seorang sopir dan guru bahasa Inggris untuknya. Namun yang keliru pada saat itu Kou meminum susu sapi. Padahal dia sangat alergi untuk itu, jadinya ia masuk rumah sakit, tapi Jay tetap datang menjenguknya di sana. Jay berkata meskipun ia tidak meninggalkan Kou, tapi ketika kau menang turnamen mereka juga harus berpisah karena kau akan pergi ke Amerika Serikat untuk promosi selama 3 tahun, sedangkan Jay tetap memilih tinggal di Thailand. Intinya mereka beda tujuan hidup. Jay masih membantu Kou untuk bisa hidup mandiri seperti memilih susu yang tepat baginya, mengambil rontokan rambut di dalam toilet, mencuci baju, mengganti spray menggoreng telur sampai mengelap jendela. Tapi ketika Jay melihat tanaman yang mati, Jay pun menangis hingga Kou menjadi merasa bersalah karenanya. Kita beralih ke tempat Edward di mana ia bertanya kepada ibunya jika dia memenangkan turnamen nanti, apakah ibunya akan ikut dirinya ke Amerika Serikat. Ibunya pun mengatakan bahwa ia tidak bisa ikut karena masih banyak hal yang mau diurus di Kolombia. Malam harinya Jay memberikan nomor-nomor telepon penting untuk Kou simpan. Dia juga membantu Kou untuk menempelkan koyo pada badannya. Merasa Jay terlalu baik padanya, Kou menawarkan bantuan apa saja yang bisa diperbuatnya. Akhirnya Jay pun meminta Kou untuk menandatangani surat penjualan rumah. Dengan begitu mereka benar-benar berpisah. Kemudian Jay menanyakan kepada Kou apakah Kou siap tinggal bersamanya tetap di Thailand dan mempunyai seorang anak. Dengan begitu Kou tidak bisa melanjutkan karirnya untuk menjadi pemain susun gelas internasional. Perbedaan inilah yang membuat mereka berpisah. Tapi bagaimanapun Jay bilang dia ingin melihat Kou tetap menang agar perjuangannya selama 10 tahun lebih ini tidak sia-sia. Dia juga meminta Kou untuk merelakan kepergiannya. Beberapa hari kemudian Jay memasang iklan jika rumahnya dijual, tapi Kou malah memasang spanduk yang bertuliskan tidak dijual, dan ternyata Kou juga mengganti kunci pintu masuk rumahnya. Suasana yang menjadi memanas inilah sehingga membuat Kou melambat 0,2 detik sementara Edward mencetak rekor kembali 4,697 naik 0,002 dari rekor dia sebelumnya. Ford menyemangatinya untuk jangan menyerah, tapi alasan dibalik itu sebenarnya Ford telah bertaruh kepada temannya dengan jumlah yang besar kalau kau bisa menang. Di sisi lain Jay telah mengganti kunci rumah yang sekarang giliran Kou dan Metal yang tidak bisa masuk, jadi Kou memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya esok harinya. Kou kemudian menemani ibunya ke tempat ibadah. Ketika Kou melihat tangganya begitu banyak ia tidak jadi latihan. Padahal biasanya ibunya melakukan ini bersama Jay, karena Jay melakukan ini semua agar Kou mendapat waktu untuk berlatih. Malam harinya Kou membuka Facebook milik Jay yang sering mengupload tentang kehamilan dengan bayi tabung, karena Jay sangat suka dengan anak-anak. Esok harinya Kou menelepon Jay dan mengatakan akan membantunya menjual rumah itu. Singkat cerita ada sepasang suami istri yang datang untuk melihat-lihat seisi rumah. Kou juga telah menghidupkan kembali tanaman milik Jay. Di lain tempat Jay mencari rumah baru untuk dirinya sendiri, meski sedikit lebih kecil tapi memiliki kamar anak. Beberapa hari kemudian Kou menjadi tidak semangat saat mengajar. Dia menyuruh muridnya untuk pulang lebih awal, tapi ada satu murid di sana bernama Pai Liu.
Setelah berbincang-bincang, Pai Liu menunjukkan rekaman videonya saat menyusun gelas. Ternyata ia memiliki rekor tidak terkalahkan, yaitu 3,876 detik. Dalam benak Kou, Pai Liu pasti mendapat tidur yang cukup, makanan yang bergizi, lingkungan yang segar dan tidak ada drama percintaan di dalamnya, sehingga dia bisa mencapai rekor itu. Tapi Pai Liu tidak mengupload video itu untuk ikut turnamen. Dia tidak ingin pamer, katanya dengan menahan malu. Kou minta diajari oleh muridnya sendiri. 15 hari sebelum turnamen ditutup, Pai Liu membantu Kou latihan. Pada saat itu mereka mendengar teriakan metal yang sedang mengangkat mesin cucinya karena ada seekor ular. Kemudian semua orang datang untuk membantu dan menyemangati Kou. Metal bertugas menjaga rumah agar keadaan tetap sunyi, sementara For akan menemani ibunya. Kou sudah semangat untuk berlatih, tapi tiba-tiba lampu mati ini karena dia sudah 3 bulan tidak membayarnya sehingga listrik diputus. 1 hari pun terbuang sia-sia, sisa tinggal 3 hari lagi. Jay kemudian menelepon mengingatkannya untuk membayar pajak. Metal memanggil sopir dan guru bahasa Inggrisnya untuk menyuruh mereka datang ke kantor pajak. Petugas di sana menjelaskan ternyata jika mereka bisa membayar pajaknya lewat aplikasi saja, sehingga waktu Kou hilang lagi. Pada malam hari, Pai Liu lantas bercerita bagaimana dia bisa menjadi yang tercepat dengan 3,876 detik. Saat dia merekam video itu, orang tuanya sedang bertengkar hebat di ruang keluarga. Mereka akan bercerai, suasana menjadi kacau dan berisik, jadi dia bermain dalam keadaan tertekan. Hal itulah yang mendorongnya bisa melakukan rekor tercepat. Di sisi lain, orang yang akan membeli rumah Kou sudah setuju untuk membayarnya, sehingga Kou tidak bisa lagi latihan di sana. Namun orang yang akan membayarnya menunda sampai tanggal 4. Itu artinya kau masih bisa latihan sampai turnamen ditutup, kata si suami. Suasana hati istrinya berubah-ubah terus dalam pilihan membeli rumah. Akhirnya Kou tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ini adalah hari terakhirnya untuk berjuang. Latihan pun dimulai. Dia bisa mencapai waktu 4,659 detik mengalahkan waktunya Edward 4,6 detik. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Pai Liu terus mendorongnya untuk menjadi lebih cepat dan cepat, hingga akhirnya dia mencapai rekor maksimal, yaitu 4,589 detik. Sementara itu terlihat Edward terus berlatih, akhirnya dia mencapai 4,456 detik mengalahkan rekornya Kou. Waktu tersisa beberapa detik lagi sebelum pengumuman tiba. Kou sudah tergeletak lemas di lantai. Esok harinya saatnya transaksi jual beli rumah dilakukan. Jay langsung memeluk Kou yang berhasil menjadi juara 1. Di sana Kou meminta maaf karena telah menghabiskan waktu Jay selama 10 tahun ini, tetapi dia bilang ia tidak menyesal karena itu adalah masa-masa bahagia baginya. Tapi tiba-tiba Kou membatalkan transaksi dengan orang itu dengan alasan rumahnya sudah terjual kepada orang lain. Tentu saja kustomernya menjadi marah lalu pergi. Ternyata Kou mendapatkan hadiah besar karena memenangkan turnamen, jadi uangnya digunakan untuk membeli rumahnya sendiri. Dia juga meminta Jay untuk tetap memegang kunci rumahnya karena dia tidak bisa lama di sini. Akta rumah yang tadinya atas nama berdua sekarang menjadi milik Kou sepenuhnya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk menjalani kehidupannya masing-masing. Di tempat lain, rekor milik Edward seharusnya menang, tapi ternyata dia tidak mengupload video itu. Dia menyimpannya untuk diri sendiri karena dia ingin tetap berada di rumah saja dan tidak ingin jauh dari ibunya. Maka film pun selesai. Bisa membuat keluarga bahagia adalah salah satu momen paling membahagiakan dalam hidup ini. Jika kita ikhlas dalam berupaya untuk kebahagiaan hidup keluarga, Tuhan akan memudahkan dan menunjukkan jalan. Maka jangan pernah merasa sedih ketika ditinggalkan, karena kamu masih memiliki sahabat dan keluarga yang selalu ada. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.